Ya semuanya, perkenalkan nama saya Yosita Jaimun. Kali ini saya akan menceritakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tidak. Pada suatu ketika, hiduplah seorang anak. Ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Bagaimana si bungsu ini dia berkata kepada bapaknya dan meminta sebagian haknya untuk diberikan kepada si bungsu ini. Lalu dia berkata kepada bapaknya untuk membagikan sebagian harta milik bapaknya kepada dia. Dan lalu bapaknya tidak bisa berkata apa-apa, memberikan sebagian haknya itu kepada si bungsu. Dan kemudian si bungsu itu pun membereskan semua pakaiannya untuk meninggalkan ayahnya dan si sulung ini. Dan dia pun beranjak pergi keluar negeri untuk hidup berfoya-foya dan bersenang-senang dengan para pelacur di luar sana, dengan para pendosa yang lain. Lalu suatu ketika ia pun mulai melarat dan mulai merasa kelaparan karena hartanya telah habis dan hidupnya juga tidak bisa apa-apa. Dan dengan penuh niat dia berencana untuk pergi ke seorang majikan. Bagaimana seorang majikan ini, lalu dia pun pergi ke majikan itu untuk memberinya sebuah pekerjaan. Lalu si majikan itu menyuruhnya untuk menjagakan kawanan babinya di kandang. Dan dengan penuh niat dia pun berencana, karena dia merasa kelaparan, dia pun akhirnya memakan sisa makanan babi tersebut dan didapatkannya oleh majikan tersebut. Lalu majikan itu pun marah kepadanya, tapi dia juga tidak bisa berkata apa-apa dan dia juga sudah terlanjur untuk memakan sisa makanan tersebut. Dan pada akhirnya dia pun mulai tersadar dengan keadaannya itu. Lalu dia teringat sama bapaknya di rumah dan dengan saudaranya si sulung. Dan dalam hatinya pun lalu ia pun tersadar, dan dia juga karena dia merasa mati kelaparan, akhirnya pun dia tersadar. Dan dia juga dalam hatinya dia ingin berniat untuk pulang dan kembali kepada bapaknya untuk meminta maaf karena dia telah membuat kesalahan dan membuat dosa terhadap bapaknya. Lalu dia pun beranjak pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya. Dan kira-kira dia pun pulang ke rumah bapaknya, dan dari jauh bapaknya melihatnya dan mulailah rasa belas kasihan bapaknya terhadap anaknya. Dan dia pun memanggil salah seorang hambanya dan ketika bapaknya melihat si bungsu berjalan jauh, lalu tergeraklah belas kasihan bapaknya. Lalu dia memanggil salah seorang hambanya dan berkata kepada hambanya itu, lekaslah bawa baju jubah kemari untuk dikenakan kepada anaknya si bungsu tersebut. Lalu mereka pun mengadakan pesta dan bersukaria serta tari-tarian karena kedatangan si bungsu tersebut. Dan dari situ mereka sangat bersukaria karena si bungsu yang telah lama tidak kembali akhirnya datang untuk kembali juga dan minta maaf kepada bapaknya. Dan dari situ ketika mereka sedang mengadakan pesta, datanglah si sulung ini, dan dia tidak mengerti apa arti semuanya itu, dan dia pun memanggil salah seorang hamba. Dan dia juga marah terhadap bapaknya dan berkata kepada bapaknya, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi ketika si bungsu ini datang dan dia juga ingin kembali lagi ke situ,
Dan karena bapaknya ini adalah seorang hamba yang sangat murah hati, dia pun berkata baik-baik kepada anaknya si sulung itu. Dan dia pun berkata kepada anaknya si sulung itu bahwa adiknya pun yang mereka kira selama ini telah mati akhirnya kembali lagi. Dan dia juga kembali dengan penuh iman dan meminta maaf kepada bapaknya. Lalu karena dari situ pun si sulung pun akhirnya mau menerima saudaranya itu, yaitu si bungsu. Dan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Bapa kita itu adalah Kristus dan kita tidak boleh mengkhianati seorang Bapa, karena seorang Bapa itu adalah Yesus Kristus juga sendiri. Karena kita adalah sebagai hamba dan kita dilayani untuk beriman satu sama lain. Dan terima kasih juga atas pendengarannya. Dan sekian cerita saya kali ini. Saya ucapkan limpah terima kasih. Dadah.